FOMO itu nyata. Pernahkah kita memperhatikan bahwa beberapa orang marah-marah ketika orang lain menghargai Bitcoin? Masalahnya bukan logika, tapi FOMO dan penyesalan. Banyak orang mengabaikan Pi ketika itu gratis untuk menambah. Setelah melewati open mainnet dan mendekati jaringan Pi sepenuhnya, mereka menyadari bahwa mereka mungkin telah melewatkan sesuatu yang besar. Alih-alih mengakui bahwa mereka melewatkan kesempatan, mereka sepenuhnya menyangkal nilai fee, mencoba untuk senantiasa melemahkan rasa optimisme yang dimiliki para pionir dengan harapan semua ramai-ramai meninggalkan proyek Pi Network. Tetapi penyesalan tidak akan pernah menghentikan masa depan. Pi terus bergerak maju terlepas daripada keraguan dan keyakinan yang ada di benak para pionir. Sahabat Yasdar setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Mengikuti perkembangan proyek Pi Network saat ini tentunya bagi sejumlah pionir semakin memantapkan rasa optimisme, rasa keyakinan terhadap proyek besar ini. Terlebih, sebentar lagi pendiri proyek Pi Network akan menjadi pembicara pada acara konsensus 2025 Toronto, satu dari 500 pembicara yang dihadiri lebih dari 100 negara. Hal ini merupakan kabar bahagia bagi kita semuanya bahwa Pi Network saat ini memang telah melalui open mainnetnya 20 Februari 2025. Akan tetapi mengingat baru 1/10-nya pembukaan jaringan yang telah dilakukan dan menuju jaringan terbuka sepenuhnya atau open mainnet global. Seperti biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, Pi Network merupakan satu di antara sejumlah proyek cryptocurrency, di mana seiring perjalanannya telah terjadi banyak perubahan yang signifikan, termasuk pencapaian terbaru peluncuran mainnetnya 20 Februari 2025 yang lalu. Kita sedikit akan kembali ke belakang dalam sebuah wawancara resmi pada tahun 2022, di mana pendiri Pi Network Dr. Nicholas Kokkalis dan Dr. Cheng Diofen menjelaskan bahwa Pi dirancang untuk menolak kekurangan yang melekat pada sistem mata uang digital yang ada, dan sebagai gantinya dengan menciptakan yang sama sekali baru sebagai proyek baru alternatif di dunia cryptocurrency. Maka dari sini kita mesti memahami bahwa proyek Pi Network tidak ada ICO yang diluncurkan, tidak ada penjualan koin awal,
mendapatkan P-Coin dengan cara penambangan seluler tanpa membuang energi dengan tidak adanya harga spekulatif. Sementara mata uang digital umum tentunya mengumpulkan dana awal melalui ICO dan penjualan koin langsung. P menghindari ICO dan tidak pernah menjual koinnya, alih-alih beroperasi sebagai startup tradisional di Silicon Valley melalui pendanaan menggunakan saham yang lebih kecil. Sementara mata uang digital umum tentu saja membutuhkan server yang berkinerja tinggi dan banyak konsumsi daya melalui proof of work. P memungkinkan untuk menambang dengan smartphone menggunakan algoritma konsensus berdasarkan task graph yang meminimalkan konsumsi energi. Mata uang digital umum fokus pada kenaikan harga dan capital gain. P secara eksplisit melarang harapan spekulatif dan berfokus pada manfaat dunia nyata melalui pertukaran barang dan jasa. Di pasar tradisional, nilai ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan, sementara P telah menetapkan nilai baru. Buat model konsensus yang digerakkan oleh komunitas alih-alih penetapan harga yang didorong oleh pasar. Sementara banyak proyek secara agresif berusaha untuk berkembang secara global sebelum kejelasan peraturan. Sedangkan P telah memperlambat ekspansi strategisnya sampai kerangka hukum yang lebih jelas tercapai dengan fokus pertama pada pembangunan komunitas dan penguatan ekosistem. Akhirnya, jaringan P sengaja menolak konsistensi model kripto tradisional dengan menciptakan sistem ekonomi jenis baru yang mengakar kuat dalam filosofi masyarakat. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, nilai sejati berasal dari kontribusi, bukan berasal dari harapan. Mengapa P tidak harus ditafsirkan sesuai dengan aturan ekonomi tradisional? Ini adalah analisis prediktif, mungkin berbeda dari hasil yang sebenarnya. P digali mencerminkan kontribusi nyata, bukan hanya kepemilikan. P yang diperoleh dengan menambang bukan hanya akumulasi, tapi keuntungan dengan tindakan yang berarti seperti membantu orang lain, memelihara jaringan, dan memperluas komunitas. Jenis P ini mencerminkan utilitas kolektif dan kepercayaan jaringan yang kemudian mendorong dalam peningkatan nilai secara eksponensial. Sebagaimana sebagian besar komunitas pionir menentukan nilai P dengan nilai Global Consensus Value atau GCV karena mereka beranggapan P adalah sesuatu yang langka. Ada sumber transparan yang selanjutnya diperoleh melalui kontribusi yang adil dan dapat diverifikasi. Maka berbanding sebaliknya, nilai P yang diperoleh dengan cara eksternal atau tidak disetujui seperti pertukaran yang tidak sah atau ekspektasi keuntungan tidak dijamin untuk mencerminkan nilai P yang sebenarnya, tetapi hanya mencerminkan jumlah yang dibayarkan atau untuk P yang dibeli. Ini bertindak sebagai pertukaran mata uang daripada hadiah berdasarkan kontribusi. Kita selalu mencermati ungkapan Dr. Nicholas Kokalis yang membuat pernyataan yang sangat jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi. Beliau berkata, P adalah hal yang langka dan berharga berdasarkan penurunan tingkat penambangan bulanan. Pernyataan ini menekankan bahwa nilai P sejati dibangun di atas kelangkaan dan usaha selama periode waktu tertentu. Jika seseorang berulang kali mendapatkan P menggunakan metode selain penambangan, terutama dalam jumlah besar, maka P mungkin tidak memiliki nilai untuk kemudian ia bisa memanfaatkan nilai tersebut. Untuk itu, di sini kita harus cermat
dalam rangka memahami mekanisme Project P Network. Terkadang ada beberapa pertanyaan yang mempertanyakan nilai Pi yang ada di bursa, apakah itu nilai yang sebenarnya? Saya kira dari semua paparan ini, semua bisa menarik kesimpulan yang tidak perlu admin simpulkan kembali. Kita paham karena kita pionir sejati yang tentunya hanya akan mengikuti prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh pemilik Project P Network ini. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap Project P Network ini. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita memilikinya, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun. Jangan pernah terprovokasi, jangan pernah tergembosi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mencari keuntungan dengan jalan pintas yang tentunya hanya akan merugikan nasib para pionir ke depan. Biarkan semua kebisingan senantiasa meramaikan akun sosial yang kita punya. Kita tetap berada di jalur, tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap klik petir setiap hari. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.